Saudara, banyak orang berpikir pelepasan itu cuma satu kali, saudara. Atau mereka berpikir bahwa pelepasan itu untuk orang-orang yang baru bertobat. Tapi saya mau jujur sama saudara, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Samuel, saya itu pelepasan sampai hari ini. Cuma kalau saudara di awal, seperti tadi yang contohnya ya, kalau ikatannya terlalu banyak, maka saudara butuh ditolong untuk dilepaskan. Tapi kalau ikatannya udah dikit, ya misalnya nih, tinggal satu di sini, saudara tinggal ambil gunting sendiri. Dan itulah yang saya buat every day, saudara. Saudara, setiap kali saya tahu mulai ada ikatan, istilah saya nih, mari ambil gunting, mari ambil pedang. Bukankah ada firman Tuhan yang yaitu pedang roh, dan itu bisa melepaskan kita seketika. Bisa mengerti? Jadi jangan sampai saudara berkata begini, kalau saya dilepaskan malu. Enggak. Kalau memang kita butuh karena ikatannya di belakang mungkin yang susah kita lihat, gak apa-apa. Tapi kalau kita, saudara, bisa juga jangan terus-terusan minta didoain. Karena saudara bisa ambil gunting dan saudara bisa melepaskan dirimu sendiri. Saya berdoa saudara mengerti. Mari kita mulai. Saya mengambil dari sisi yang berbeda, saudara ya, dari yang Pak Samuel tadi katakan. Saudara, kita lihat yang pertama ya. Ayatnya berkata, saudara, aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan. Jadi saudara harus percaya, pegang ini. Saudara, dalam hidup saya pegang ayat ini. Selalu saya bilang begini, sudah datang keselamatan. Jadi iblis, kamu tidak bisa ngomong macam-macam ya. Kamu tidak bisa mendakwa saya karena sudah tiba masa keselamatan. Saudara, yang kedua, sudah tiba apa? Kuasa. Saya sudah menerima kuasa. Saya tidak bicara kepada orang yang baru di depan. Hari ini saya tahu di depan saya adalah orang-orang yang sudah lama. Jadi saudara bisa klaim, saya sudah terima kuasa. Saudara, yang ketiga, saudara bisa berkata, ada pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Jadi yang memerintah dalam hidup kita tidak boleh iblis. Yang memerintah dalam hidup kita juga tidak boleh keakuan kita. Saudara, ada orang yang hidupnya diperintah oleh emosi. Ya, ada orang yang hidupnya diperintah oleh ketakutan. Seperti yang tadi Pak Samuel bilang, mau apapun takut, sehingga ujungnya tidak bergerak. Ini artinya hidupmu diperintah oleh ketakutan. Saudara, ada orang yang emosinya ya, setiap kali saudara terlambat meledak emosinya, macet marah emosinya. Saudara, hidupnya diperintah oleh emosi. Ada yang diperintah oleh apa? Uang. Dari pagi sampai malam saudara yang dipikirin dan kerja keras cuma uang. Dan malah uangnya gak datang-datang lagi, hilang. Ini namanya pemerintahan dalam hidupnya oleh uang. Kalau saudara seperti tadi mikirin skripsi sampai kepala pusing, nah hidupmu diperintah oleh skripsi loh. Karena itu saudara perlu mengklaim ayat ini dengan berkata, hidupku diperintah oleh Tuhan. Ada pemerintahan Tuhan. Dan ayat yang lain berkata, kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan terdiri dari apa? Shalom. Terdiri dari apa? Damai, sejahtera, sukacita. Dan terdiri dari apa? Berkat yang melimpah. Nah, kalau saudara berkata misalnya, Bu, pikiran saya ini kotor terus, saudara tinggal berkata, dalam nama Yesus, pikiran kamu tidak hidup dalam pemerintahan yang lama, yaitu iblis. Tapi engkau pikiran harus hidup dalam pemerintahan yang baru. Maka saudara kan bebas ya. Ini contoh ya. Saudara, pada waktu Pak Paul meninggal, saudara, di malam-malam pertama, saudara, ketika saya sendiri, benar-benar sendiri, karena di rumah saya itu kan pembantu cuma ada pagi beresin terus pulang. Jadi begitu jam 3 sore itu di rumah benar-benar tidak ada orang, saudara, sendiri sampai malam. Saudara, begitu saudara ya malam,
tiba-tiba terdengar suara-suara yang aneh. Tiba-tiba saya tuh jadi penakut loh saudara. Saudara jangan berpikir saya manusia saudara yang tidak bisa kena serangan. Tiba-tiba saya bisa dengar suara apa itu, gluduk gitu ya. Tiba-tiba rasanya ada orang di atas. Tiba-tiba saudara di depan benar-benar ada suara. Saya nggak tahu itu kucing, nggak tahu itu setan, nggak tahu itu tikus, atau itu angin. Saya juga udah nggak tahu, udah nggak bisa bedain. Tapi itu menteror saya hari-hari pertama. Tapi saya mulai berkata, dengar iblis, saya berkata bahwa engkau tidak bisa ganggu saya. Ada satpam, ada Pak Paul pun tidak bisa menolong saya kok. Yang bisa menolong saya itu Yesus Tuhan dengan para malaikat. Saya bilang apa bedanya? Kalau ada Pak Paul terus setan memangnya nggak datang? Tetap datang kan? Dan yang melepaskan bukan Pak Paul. Saudara, memangnya kalau ada satpam pencuri nggak datang, buktinya Mahanaim dulu satpam banyak tetap kecurian. Jadi sebenarnya tidak pernah faktor manusia, tapi faktor Tuhan. Nah, saudara perlu mengcounter itu dan berkata, pikiran, kau tidak boleh ada di bawah pemerintahan ketakutan. Kau harus masuk dalam pemerintahan Allah, yaitu Shalom. Sejak hari itu saudara, sejak saya confess, saudara, saya tidak pernah lagi teror saudara. Saya tidur dengan nyenyak bunyi geladak. Udah, saya bilang ini malaikat, kalau ada tikus tolong tangkepin. Udah, kalau ada maling usirin. Udah, nggak tahu lah apa. Sekali lagi saudara, itu bagian kita confess. Pedang itu bisa membuat pemerintahan Tuhan turun atau pemerintahan iblis yang turun dalam hidupmu. Hal kedua, saudara, hari itu saya menemukan Pak Paul meninggal. Saudara, dengan darah itu jam 11 malam pulang pelayanan. Saudara, setiap kali saya pulang jam 11 malam dari pelayanan, turun dari mobil, manusia tetap manusia saudara. Saudara mau tahu, seluruh bulu kuduk saya ini bisa berdiri tanpa sebab. Saudara, dan di dalam ini tiba-tiba kayak gini, nyat gitu, kayak tidak tahu. Saya tidak bisa ceritakan lah, kalau orang yang belum pernah mengalami tidak akan tahu saudara ya. Ada sakit yang gitu saudara. Orang berkata itu trauma atau apapun lah, I don't know. Tapi sekali lagi saya bilang, saya gak mungkin kayak begini ya. Setiap kali pulang malam jam 11, saudara, tiba-tiba seluruh badan saya merinding saudara. Kan gak mungkin. Dan saya mulai tumpang tangan di belakang kepala saya dan berkata, tidak ada trauma. Dia sudah di tempat yang terbaik. Dia sudah bahagia. Dan tidak ada kejadian apapun di luar dari kehendak Tuhan. Berhenti membayangi saya dengan hal-hal yang negatif. Mungkin butuh 3-4 kali, tapi kemudian free total. Saya pulang jam 11 sekarang udah gak ada perasaan apapun. Saudara, pada waktu anak saya mati, saudara, anak saya yang ketiga pada waktu itu dirawat di rumah sakit saudara 2 minggu, dan kemudian meninggal dunia di rumah saya, di pangkuan di tangan saya. Saudara mau tahu, saya sebulan, kemudian terus 6 bulan, itu setiap kali lewat rumah sakit atau berdiri di depan pintu rumah sakit, saudara, seluruh kepala saya sampai ujung kaki seperti ditusuk jarum. Karena hari-hari itu saudara, saya melihat penderitaan anak saya. Hari-hari itu saya mengalami segala macam lah saudara. Saya baru tahu bahwa rumah sakit itu semahal itu. Setiap hari itu, ini pada zaman dulu ya saudara ya, setiap hari saudara saya ditagih 20-30 juta tiap hari saudara. Sampai saya bilang gini, aduh Tuhan, ini lebih dari Mahanaim.
Ya mana yang banyak pengeluarannya, tapi nggak tiap hari saudara saya berhadapan dengan bill saudara ya. Ini modelnya begitu saudara. Setiap kali, Bu, kalau ibu nggak tebus nggak bisa dikasih obatnya. Bu, oksigen habis. Kalau ibu nggak tebus, oksigennya nggak ada. Terus setiap hari seperti itu saudara. Bu, ini ada tindakan. Kalau ibu tidak taruh uang, tidak bisa tindakan. Setiap hari saudara, setiap hari. Sekali lagi itu mendatangkan stres yang di luar daripada yang saya biasa hadapi. Dan saya juga harus berurusan. Dan saya cabut dan berkata tidak ada ketakutan, tidak ada kesakitan. Saudara, itu roh apa? Kesakitan. Ya, itu roh kesakitan. Loh, saya lihat anak kecil aja saya bisa sakit kok. Saudara, saya bisa ngerasa bahwa aduh kalau anak saya harusnya seumur ini ya. Saudara, saya lihat anak lucu aja saya bisa sakit kok. Saudara, itu roh kesakitan. Dan roh kesakitan itu bisa sangat tidak real, saudara ya. Saya punya teman, dia miskin. Hari itu kami sama-sama miskin lah. Saya jalan kaki sama dia. Dia lihat mobil aja sakit. Dia bilang ini, kamu tahu gak sih, saya kalau lihat mobil saya pengennya saya hancurin. Saya pengennya saya lemparin batu, saya gores. Saya bilang, lu kenapa? Ya kenapa mereka bisa punya mobil, saya enggak? Dia bilang, saya ini seumur hidup belum pernah naik mobil. Dia bilang, apalagi punya mobil. Saudara, ini jangan dipikir normal ya, ini gila. Ini roh kesakitan. Dan kalau saudara tidak pelepasan, tidak usir, itu yang saya berkata kepada Samuel, seperti biawak saudara nangkring dan terus gigit mencengkeram engkau. Saudara, hari itu saya lihat anak apapun laki, saudara seumur anak saya sakit. Saya lihat rumah sakit, saya sakit. Saya lihat dokter, saya sakit. Saya lihat dokter terus saya pengen saya gitu saudara. Karena dia menyiksa anak saya saudara. Udah gitu bukannya sembuh, mati lagi. Saudara, nah itu gak benar. Itu bukan normal. Itu roh kesakitan. Jadi kalau saudara saya tidak tahu apa bidang mana, tapi saya bersyukur karena saya sudah mengalami roh kesakitan ini bertahun-tahun ya. Saudara, bayangkan saya dari umur 3 tahun melihat ayah saya berzina. Itu pertama kalinya saya melihat ayah saya berzina. Dan kemudian ayah saya beberapa kali berzina sebelum dia jadi hamba Tuhan. Saudara, dan hari itu iblis harusnya mau membuat saya menjadi makhluk yang mungkin sangat mengerikan. Karena saya membenci laki maupun perempuan. Tapi saya bersyukur karena Tuhan berurusan dengan saya. Saya ada hari ini. Kalau itu tidak diberesin, saya nggak mungkin berteman dengan pezina. Saudara, kalau tidak diberesin ya, saya mungkin kalau melihat Pak Leo udah saya capik-capik kan. Karena buat saya, saudara, dia adalah gambaran dari apa yang ayah saya buat. Saudara bisa mengerti? Tapi kenapa saya bisa menyintai dia? Kenapa saya bisa punya AB burut? Saudara, kalau tidak karena Tuhan membereskan, saya akan menjadi makhluk yang sangat mengerikan ya. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan membereskan kita, melepaskan, kita akan melihat yang ajaib. Saudara, saya tuh kalau melihat orang berzina jatuh bangun, saya bilang begini, Tuhan, dia seperti papaku, dan saya bisa tangisi, mintakan pertobatan. Saya kalau lihat ada saudara ya, anak-anak yang berontak seperti burut marah dengan papanya, saya bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, tolongi. Saudara, dan bahkan saya layani khusus biasanya. Karena saya bilang, saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya. Kalau saudara sudah sembuh,
Setiap luka apapun dalam hidupmu akan menjadi, istilah saya ini, parit untuk menyalurkan kesembuhan, menyalurkan berkat, menyalurkan lawatan. Tapi kalau saudara tidak pernah sembuh, itu akan menjadi kutuk kesakitan, dan itu bahkan membunuh engkau. Saya berdoa saudara mengerti, membereskan ini satu persatu. Tidak mungkin saya bisa bereskan, kita bisa bereskan di tempat ini sekaligus. Jadi tujuannya kebaktian seperti ini membuat saudara menangkap, dan nanti di pulang saudara bereskan. Saudara di sini, saudara kalau bisa tulis sesuatu ini, sehingga nanti pemimpin saudara tinggal memperkatakan buat saudara, ya. Misalnya saudara berkata, roh perzinahan, roh kesakitan, kutuk dari nenek moyang, kutuk kena jantung, kena diabetes, tulis saja. Nanti kita bersama-sama menolong. Tapi urusan ini tidak akan selesai cuma hari ini. Bisa mengerti? Saudara harus membereskannya sampai tuntas, again and again and again dalam hidupmu. Saudara, kalau engkau masih miskin, kalau engkau bodoh, semua itu kutuk, semua itu roh. Saudara jangan pernah bilang, saya nggak mungkin berubah. Nah itu aja sudah jadi kutuk. Itu sudah jadi ikatan dalam hidupmu. Kalau engkau bilang engkau tidak mungkin berubah. Saya melayani seorang anak, saudara ya, ibunya bawa ke saya. Saudara dites IQ, IQ-nya itu bayangin saudara 50. Jadi kalau normal itu IQ itu 100 ke atas. Saudara kalau misalnya saudara ya anak-anak hebat itu 120-an. Saudara Joshua dan sebagainya itu 130 lebih, Stephen 140 lebih. Saudara, tetapi ini anak 50. Dan kemudian gurunya berkata, keluarkan dia dari sekolah, biarkan dia masuk di sekolah ABK, kebutuhan khusus. Dia gak akan bisa sekolah. Saya doakan, saya putuskan kutuk untuk mempercepat ya. Saya bilang sama anak ini, ambil satu ayat setiap hari, perkatakan itu jadi dalam hidupmu. Anak ini taat luar biasa. Dia ambil setiap hari satu ayat untuk memperkatakan. Saudara, dalam 3 bulan anak ini dari ranking paling bawah sudah jadi menengah. Dalam 1 tahun dia menjadi juara 1 di kelasnya. Saudara, tapi yang hebat hari ini, dia sudah lulus sukses, jadi orang kaya, saudara. Dia lulus S2 dan dia bilang begini, tidak ada yang susah. Buat saya apapun gampang. Dan saya bilang, kamu pernah tes lagi enggak IQ? Enggak. Saya bilang, kenapa? Biar membuktikan lah Tuhan bisa merubah. Enggak, saya enggak percaya kok IQ saya 50. Saya percayanya IQ saya 500, kata dia. Amin. Dah, simple. Dia bilang, tambahin aja 0 bu. Bukankah kita itu 0, hineni. Dan Tuhan selebihnya yang mengerjakan buat kita. Loh, anak ini punya iman, jadi. Tapi banyak orang yang berimannya negatif. Loh, iman itu bisa positif, bisa negatif loh saudara. Iman ada yang berkata gini, saya ditolak, tidak ada yang sayang saya, itu iman. Saudara, saya ini selalu bilang ke siapapun, saya dicintai. Saya mau galaknya kayak apa, saya dicintai. Saya tahu seluruh dunia menyintai saya. Tuhan menyintai saya. Kegeeran saya, iman saya ujungnya jadi kok. Saya dicintai semua orang kok. Even yang paling penakut ya. Saudara, jadi dulu di tempat kami itu ada plekmatis yang takutnya setengah mati sama saya, termasuk Pak Samuel. Hari ini aja dia cinta mati kok sama saya, betul ya Pak? Cinta mati, percayalah. Ya, saudara, ada Kak Holmes itu dulu saking takutnya sama saya. Kalau lihat saya lari muter, saudara, karena saya akan teriak gini, Holmes, ya, sini, ya, main keyboard sampai ilahi. Saking takutnya
lihat saya tuh lari, saudara. Hari ini tanyain deh Holmes, cinta mati kok sama saya kok. Saudara ya, saya cinta hidup lah, jangan jelek. Cinta hidup ya. Karena itu saya mau berkata sama saudara, ayo punya iman yang benar. Ini baru satu ayat nih ya. Padahal ayatnya aja belum selesai ya. Saudara, dan ayatnya berkata, karena telah dilemparkan ke bawah. Loh, telah. Saudara percaya gak bahwa iblis telah dilemparkan? Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam. Buat saya, setiap kali iblis mendakwa, kesempatan mukulin dia. Nah, coba dengerin baik-baik ya. Setiap kali iblis mendakwa kita adalah kesempatan mukulin siapa? Iblis. Misalnya iblis datang bilang begini, Mahanaim, itu semuanya gak benar. Ya, sistem gak benar, semua gak benar, ada perzinahan. Jadi bagaimana Mahanaim bisa jadi besar? Oh, kamu gak tahu ya iblis, goblok bego lu memang, gitu ya. Ayatnya berkata darah anak domba menyelesaikan segala sesuatu. Ada DNA Yahweh dalam hidup kita. Ada sumpah matahari yang akan menembusi orang bodoh, orang bego, orang kotor. Dan ada janji keset yang tidak akan membuat kami ditinggal oleh Tuhan. Oh, saya sikat. Karena itu kamu berani ngomong sama saya ikat, saya buang ke alam maut. Saya ikat, saya meteraikan, buang sekalian ke black hole. Saudara bilang mungkin, Bu, kenapa sih sadis banget? Ya biarinlah, saya ogah urusan sama dia. Karena saya terus seperti itu, iblis sampai males ngomong sama saya, saudara. Karena dia tahu ngomong satu kali itu malah petaka buat dia. Dia tahu persis, saudara. Nah, apakah iblis bisa takut sama saudara? Sampai iblis bilang begini, jangan ngomong sama dia, jangan usik dia. Mati kita kalau ngusik dia. Saudara, yang takut harusnya iblis, bukan kita. Bisa mengerti? Saya berdoa ini nancep. Dan itulah pelepasan. Saudara, saya juga sama setiap kali ya. Misalnya saya pulang dari manapun lah, dari tempat yang gak benar, saya kan langsung mandi tumen. Dan orang berkata, Bu, kenapa? Jadi di kamar mandi saya itu ada tumen, saudara. Begitu sampai dari tempat yang gak benar, saya semprot semua dari ujung rambut, ujung kaki. Dan saya berkata, dalam nama Yesus, kalau saya buat salah, saya percaya darah Yesus menutup bungkus hidup saya. Tapi ada garam, di tumen itu ada garam. Saya percaya flavor ilahi tetap ada dalam hidup saya. Saudara, saya bilang ada air yang mentahirkan saya. Ada minyak yang mengurapi saya. Saudara, itu everyday loh, saudara. Jadi jangan sampai saya kadang-kadang mikir gini ya, kenapa ya orang lain merasa lebih baik dari saya kali? Karena mereka tidak pelepasan setiap hari, sedangkan saya pelepasan everyday. Saya kebaskan semua yang bukan dari Tuhan. Setiap kali saya khawatir, setiap kali ada dakwaan iblis, saya berurusan everyday. Everyday. Itu yang membuat sampai hari ini saya dikuatkan hari lepas hari. Bahkan misalnya gini ya, saya ini mulai batuk gitu ya, saya kan bilang, dalam nama Yesus saya minta ampun Tuhan, ingatkan dosa saya. Kalau iblis mendakwa, saya akan beresin itu. Misalnya iblis bilang, lu gak doa pagi, saya beresin. Tuhan ampuni saya, hidup karena kasih karunia. Iblis, lu gak usah diem, gak usah macam-macam, saya sudah minta ampun. Dan ayat yang berkata, siapa yang minta ampun sudah diampuni. Tapi kemudian saya bilang, batuk keluar dalam nama Yesus, virus keluar dalam nama Yesus. Tidak boleh ada yang nempel dalam hidup saya. Itu everyday, saudara. Everyday. Termasuk saudara semua. Saya berkata, keluarga saya punya masalah dengan jantung. Saya bilang, tidak ada kutuk jantung tidak turun dalam hidup saya. Saudara, keluarga saya cinta uang. Saya berkata, kutuk cinta uang tidak boleh turun dalam hidup saya.
Saudara, ada banyak dalam hidup saya, di atas saya. Saya tahu mereka sombongnya setengah mati. Saya bilang kutuk kesombongan ini tidak boleh turun dalam hidup saya. Tapi yang bagus saya juga ambil spesial. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau buat kakek saya terkaya di Jepara, ayah saya terkaya ya di Biak, buat saya terkaya di Indonesia. Hari ini sih udah terkaya. Why? Karena tidak ada yayasan manapun punya, saudara ya, orang lain yang pengeluarannya setiap bulan 5-7 M. Jadi kita sudah terkaya, saudara, tenang aja. Tapi kita akan terus makin kaya dan sungguh amat kaya. Ya, kenapa? Karena itu iman kita. Karena itu kehendak Allah. Karena Tuhan menghendaki kita semua sangat diberkati. Amin. Ya. Saya berdoa saudara mengerti. Mari kita lihat selanjutnya. Saudara, ayatnya berkata, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia pendusta dan bapa segala dusta. Saya heran ada banyak orang yang tetap mempercayai iblis. Ketika iblis ngomong begini, kamu bodoh. Dan saudara iya kan? Saudara bilang, Bu, kenyataannya nilai saya 3,4 dan saya baca buku gak ngerti. Itu cuma karena bisa aja saudara baca buku gak ngerti karena gak tertarik. Betul kan? Bisa kan? Saudara nilai 4 karena memang gak pernah datang aja, gak pernah. Bisa kan? Tapi bukan berarti saudara bodoh. Karena Alkitab berkata, kalau kamu kurang hikmat, kamu tinggal minta, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak berhikmat di antaramu. Kenapa saudara tidak pegang itu? Saudara, di keluarga saya, saudara ya, artinya di antara Pak Paul, Stephen, Joshua, dan saya kami berempat. Saudara, secara IQ, secara tes, saya paling rendah, saudara. Dan kalau di rumah, ya mereka ngomong tuh, wah, pakai bahasanya mengerikan, saudara ya. Campur Inggris, campur istilah-istilah yang paling baru. Nanti kalau saya salah, mereka akan tertawa bertiga, saudara. Mereka akan bisa tertawa dengan sangat bahagia. Karena saya salah ngomong, saya salah mengartikan artinya. Tapi saya selalu berkata begini tiap hari ini, saya punya hikmat Kristus, saya punya pikiran Kristus, saya punya. Ujungnya ya, bertiga yang pintar-pintar ini selalu ngomong begini, sudahlah, otak kita memang gak nyampe, tapi mending kayak mama gitu loh, bodoh tapi ngikut Tuhan, pasti dia jadi paling pintar, dia jadi paling berhasil. Saudara, dan saya senyum-senyum aja. Saya bilang gini, kalian ngapain sih mikir pusing? Ya misalnya nih, mereka mau beli TV aja, atau mereka mau beli kamera, mereka itu kan pusing membandingkan dengan semua kamera, dengan semua TV, saudara. Harganya, tokonya, bisa apa. Sedangkan saya cuma berdoa. Saya bilang ini, Tuhan bilang beli ini, selesai. Terus nanti mereka bilang gini, tahu nggak? Setelah kita bandingkan semua, yang mama ngomong benar katanya. Ya terus ngapain? Ngapain capek? Kita bisa tanya Tuhan kok. Jadi gak usah saudara percaya kalau iblis bilang saudara bodoh. Amin. Begitu kita tanya Tuhan, kita menjadi paling pintar, paling hebat. Kemarin ada orang datang ke tempat saya. Dia ini ahli, ceritanya sih ahli dalam tumbuh-tumbuhan. Terus dia bilang ini, Bu In katanya lagi di terasnya mau nanam banyak bunga, banyak segala macam. Saya bilang, saya nggak usah apa-apain. Dia bilang, masa? Dia bilang mawar, anggrek itu tetap butuh perawatan, Bu. Kalau nggak ada perawatan, nggak tumbuh. Saya bilang, percayalah, saya punya perawatan lebih canggih. Terus dia tanya, apa Bu? Saya perkatakan tumbuh dalam nama Yesus. Saudara boleh cek ke rumah saya. Semua tanaman bertumbuh, semua bunga berbunga,
Saudara, sampai orangnya bilang begini, ini ahlinya datang. Bu, mawar itu ndak bisa kalau potnya sekecil ini. Ndak peduli, dia harus tumbuh di situ. Tumbuh tiap hari berbunga. 5-10 nggak berhenti berbunga. Ya, kalau sudah nggak percaya ke rumah saya. Nah, semua berbunga, saudara, semua berbuah. Kenapa? Saya bilang ini nggak ada ya. Kamu tinggal di rumah orang yang impossible is nothing. Jadi nggak butuh tanah banyak-banyak, tumbuh pokoknya. Yang saya mau saksikan sama saudara, nikmati hidup gaya saya. Maka saudara tidak usah percaya omongan iblis bahwa namanya aja bapak pendusta yang bilang bahwa engkau pasti miskin, nasibmu miskin, engkau bodoh, anakmu cacat, gak bisa kerja. Ngomong, saya orang paling jago kerja karena ada hikmat Tuhan dalam hidup saya. Apapun di tangan saya berhasil. Saudara, perkatakan itu, maka itu jadi, saudara. Tapi banyak orang itu bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Kalau saya jadi Pak Samuel, saya akan berkatakan, tiap bulan saya butuh 1 M minimal. Saya akan berkatakan. Kalau saya jadi Pak Samuel, saya akan berkatakan, saya minta Tuhan 5 orang datang untuk mengerjakan semua kerjaan supaya saya nggak usah pusing. Saya akan berkatakan. Dalam hidup saya butuh siapa? Saya butuh kurikulum. Saya bilang, dalam nama Yesus datang. Miss Campa datang. Saya bilang, dalam nama Yesus saya butuh manajer yang baik. Pak Luki datang. Tinggal ngomong. Saudara, apapun saya tinggal ngomong kok. Saya butuh arsitek. Saya bilang, dalam nama Yesus saya butuh arsitek. Pak Mul datang. Kan enak, saudara. Kenapa susah? Kenapa hidup dibuat susah? Karena saudara banyak mendengar bapak pembohong yang berkata susah, hidup ini berat. Hei, hidup ini nikmat, hidup ini keren, hidup ini wow. Amin. Perkatakan itu awal dari pelepasan. Karena pelepasan mati dan hidup dikuasai apa? Lidah. Saudara, begitu saudara mau pelepasan, saudara harus ngaku dosa, mulut lagi. Dan saya hidup dari pengakuan yang berkata, please, kamu tidak bisa tipu saya. Kamu tidak bisa tipu saya dengan berkata orang gendut itu ya, itu darah tinggi, kolesterol. Tidak. Sehat luar biasa. Saudara, saya ini sudah dibuang semua hormon estrogen saya. Jadi pada waktu anak terakhir, setelah itu saudara, Tuhan bilang begini, buang aja semua. Karena hari itu saya ada miom. Setiap kali khotbah cekot-cekot, kepala berdiri sakit. Saya tanya, Tuhan, kamu mau kesembuhan ilahi atau mau buang? Tuhan bilang, buang aja. Setelah itu kamu hidup dari aku. Saudara, waktu saya ngomong ke dokter, dokter bilang begini, Bu, di ibu itu ada miomnya itu banyak titik, termasuk di batangnya, di sel telurnya itu ada gejala miom, walaupun belum besar ya. Kalau mau dibuang bersih, berarti ibu dibuang semuanya sampai ya total, berarti ibu nggak punya apapun ya. Dan dia bilang itu bahaya, itu akan keropos tulang, itu ibu akan berkerut dengan cepat, itu ibu tidak akan punya emosi stabil, ibu akan kepanasan setiap hari. Wah, pokoknya banyaklah diomongin dari A sampai Z. Saudara, saya bilang, buang. Saya tidak hidup dari itu. Saya sudah 30 tahun sejak dibuang, saudara. Saya nggak pernah ada masalah. Dia bilang harusnya saya terapi hormon, karena saya nggak ada sama sekali yang suka godain Bu Ruth. Jangan percaya, dia perempuan, dia tidak punya hormon perempuan sama sekali katanya. Makanya dia makin ganas katanya ya, karena hormon perempuannya hilang sama sekali katanya. Itu juga tidak boleh dalam nama Yesus. Itu rada-rada itu memang suka nakal dia. Tapi saudara lihat muka saya kan nggak kerut yang sampai kayak orang tua, nggak ada kan? Saya tetap cantik kan? Saudara, nggak ada masalah. Saya nggak pernah kepanasan. Saudara, saya nggak ada keropos tulang.
Saudara, saya tidak ada masalah apapun. Saudara, dia bilang begini sampean, ibu nanti emosinya gak stabil, marah-marah gak tentu. Kalau saya marah tuh berguna lah saudara ya. Saya gak pernah gak stabil emosi saya. Saudara, sangat stabil, percayalah. Kalau saya tidak stabil gak mungkin ya. Suami meninggal, saya tetap jalan terus, gak ada sama sekali. Mahanaim goyang dikit pun gak ada kan? Gak ada lah. Ibu ingin kelihatan sedih berhari-hari, gak ada kan? Gak ada lah. Saudara, pelayanan semua jalan terus, gak ada. Saudara, kandang ayam saya boleh kena serangan. Saudara, itu 6M harganya. Itu pendapatan kami sekeluarga saudara. Jadi yang kena tidak cuma Stephen, saya, Joshua. Saudara, dari kandang ayam itu setiap bulan saudara kami mendapat karena dibagi bertiga, saya, Stephen dan Joshua. Setiap bulan kami dapat 50 juta. Mendadak hilang 50 juta saudara ya. Tapi kami bertiga senyum-senyum aja kan, gak pernah ada yang mukanya stres, gak ada kan. Saudara, Pak Paul itu gajinya 100 juta. Jadi begitu dia meninggal, saudara, harusnya muka saya sedikit khawatir lah ya, karena setiap bulan hilang 100 juta. Saudara lihat muka saya khawatir, lihat saya tiba-tiba jadi irit, hidup takut duit gitu. Enggak kan? Emosi saya gak pernah tidak stabil. Jadi itu omongan dokter bohong semuanya. Saudara gak usah percaya dusta. Bukan dokter ini, kalau dokter ini benar ya. Dokter yang waktu itu ngomong sama saya. Saudara, sebenarnya bukan karena dia bohong, tapi dia berdasarkan manusiawi. Kita hidup berdasarkan keilahian dan iman. Saya berdoa saudara tahu, jangan biarkan dustanya membunuh saudara. Saudara, dustanya bisa membunuh saudara, membunuh kekuatan saudara, membunuh cinta saudara, membunuh potensi saudara, membunuh destiny saudara, bahkan membunuh masa depan saudara. Saudara harus tahu itu, karena dia bapak segala dusta. Sudah yang terakhir, saya nggak mau panjang-panjang karena PPT-nya panjang. Seperti biasa. Kalau saudara mau minta PPT-nya bisa ke BMN, saudara akan dapat PPT super panjang. Nah ya, tapi khotbahnya saya cuma pakai 3 ayat. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, apapun yang hari ini dicuri oleh si iblis. Misalnya saudara bilang gini, Bu, saya ini butuhnya duit sebulan 20 juta, tapi kenyataannya saya cuma dapat atau ada 1 juta. Itu berarti dicuri. Saudara bilang, Bu, saya ini sudah 15 tahun di Mahanaim, harusnya saya sudah lebih dari Bu Iin. Loh, kenapa? Ayatnya bilang kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Betul kan? Elisa itu 2 double porsi. Jadi saudara yang sudah 15 tahun, saudara harus lebih besar dari saya. Setidaknya mirip lah. Kalau enggak, namanya dicuri. Saudara, dan kalau saudara bilang, Bu, saya ini seharusnya sehat, tapi umur mungkin ya baru 40, kaki udah sakit, punggung sakit, saudara ya, selalu batuk, kalau kena angin, saudara ya, lemes, panas. Nah, ini curi namanya. Terus saudara bilang, Bu, saya punya cita-cita, hobi, bikin kue, tapi sekarang, Bu, saya sudah ketinggalan zaman, udah gak pernah bikin kue. Ini curi. Karena saudara harusnya terus berlimpah, amin. Saudara tidak pernah harus kurang. Oke, saya akui saya salah lah. Saya tidak benar-benar tutup bungkus kandang sehingga dicuri 6M. Tapi kami terus berdoa, saya tarik kembali, dan ada berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Karena saya tidak mau apapun dalam hidup kita dicuri. Saudara, apalagi dibunuh. Kalau dicuri masih bisa balik. Kalau dibunuh artinya game over. Saudara sudah tidak bisa melayani. Saudara ini dibunuh.
Saudara sudah tidak bisa, saudara ya, mencapai destiny, itu namanya dibunuh. Tapi bisa juga dibunuh sampai fisik, saudara. Tapi yang lebih ngeri kalau sampai binasa. Karena binasa artinya saudara tidak selamat. Saudara kehilangan keselamatan. Hari ini saya mau kita semuanya, ya, kalau saudara sempat, saudara tulis. Kalau saudara ya tidak sempat, saudara ya, saudara perkatakan saja dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan saya berdoa nanti yang maju hanyalah orang yang tahu bahwa dia diikatnya cukup banyak sampai butuh ditolong orang lain. Bisa mengerti ya? Tapi yang saudara bisa menolong dirimu sendiri, tidak usah maju. Tapi ingat, pulang, bereskan dirimu. Bereskan dirimu supaya saudara merdeka. Saya setiap hari membereskan. Sampai seperti apa ayatnya berkata, aku mau kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala apa, saudara? Kelimpahan. Kita kelimpahan cinta, kita kelimpahan uang, kita kelimpahan semuanya, saudara. Ya, kalau saya yang bersaksi, saya diberkati, nanti saudara berkata gini, ya itu Ibu Iin. Tapi saya mau saksikan dua orang yang mengalami yang ajaib. Saudara yang pertama namanya Yudit, saudara bisa cek. Saudara, dia ini pelayanan di Mahanaim sudah 20 tahun. Dan dia tidak pernah ngomong di depan, jarang. Saudara, dia tidak pernah terkenal. Dia melayaninya pelepasan orang gila. Dan dia melayani di dalam rumah doa. Tiba-tiba saudara, dia dari dulu memang bilang sama saya bahwa Tuhan kasih dia visi, saudara, orang gila. Dan yang kedua, saudara, dia Tuhan kasih visi jompo. Dan tiba-tiba tidak ada A, tidak ada B. Saudara, ada orang ngasih dia ruko, 2 ruko dikasih dia. Dan dia pakai buat melayani orang gila dan menampung anak-anak panti. Saudara, ini dikasih begitu saja. Kalau saudara tanya kenapa, panjang ceritanya. Ceritanya di situ ada preman yang menguasai ruko-ruko ini. Sampai saudara, orang-orang itu semuanya setiap bulan dipalakin sama preman ini, saudara. Dan tapi tidak ada yang tahu bahwa preman ini tidak bisa tidur. Kalau tidur harus pakai obat tidur. Saudara, singkat cerita, karena dia diusir dan dibilang tidak boleh kristenisasi dan sebagainya sama anak buahnya preman, dia temui langsung premannya. Begitu dia temui, dia bilang, Pak, saya mau mendoakan Bapak. Karena orangnya bilang tidak bisa ditemui, sakit. Saudara, didoakan 1 kali, malam itu tidur tanpa obat tidur sampai 10 jam. Besok paginya dia langsung bilang ini, panggil orang itu. Kalau perlu tiap hari suruh doain saya supaya saya bisa tidur dan badan saya bangun segar seperti ini. Sehingga cerita, mereka didoakan, saudara. Dan dia bilang, kamu tidak boleh pergi jauh-jauh. Dan dikasihlah dia 2 ruko. Gampang kan Tuhan kalau mengasihi kita? Segampang itu. Tapi itu belum selesai. Dia butuh tempat buat panti jompo, saudara. Dan dia bilang butuh 1 rumah yang gede, tidak boleh naik turun supaya gampang. Dan tiba-tiba saudara, dia dihubungi tanpa dia kenal. Dia bilang, kami punya rumah 1.200. Saudara bisa bayangin, rumah saya itu 200 meter persegi. Ini 1.200. Saudara, di mana? Di Bogor. Tempat adem buat manula. Dan dia bilang, terus kami tidak mau jual rumah ini. Jadi kamu boleh pakai selama-lamanya sebagai tempat berkat. Orang tuanya meninggal, mereka 3 bersaudara. Saudara, semua saudaranya sudah, mereka semua sukses, berhasil punya rumah di Jakarta dan di mana-mana. Saudara, tapi ini rumah nenek moyang istilahnya, rumah warisan, tidak mau dijual, tapi harus dipakai untuk memberkati orang. Dan tanda tangan sudah. Dia bilang, silahkan pakai, karena kami mau rumah ini jadi rumah berkat selama-lamanya. Saudara, make sense gak? Itu harganya saudara
miliar saudara. Mungkin sekitar 20 miliar. Suruh make sampai Tuhan Yesus datang. Tidak boleh kalau tidak dipakai buat pelayanan. Saudara, satu lagi itu dari Pak Yudit, satu lagi Holmes. Saudara, tiba-tiba ada orang berkata, saya mau buka rumah singgah di Roxy. Dan dia bilang, saya ini sudah tinggal di Amerika, Bu, tapi rumah saya yang di Roxy saya mau pakai buat pelayanan. Saudara, dan sama orangnya bilang, pakai Holmes sepuas-puasnya, asal itu buat pelayanan. Saya di Amerika, kalau pulang saya juga gak mau ke situ, saya maunya ke hotel. Jadi pakailah rumah itu buat memberkati banyak orang. Saudara, saya suka guyon sama Holmes, lu yang bener ya, melanggar. Dia bilang, kenapa? Rumah Bu In aja ndak ada lift, ini lantai 5 aja ndak ada lift. Rumahnya dia saking kerennya, saudara ya, saudara ada lift. Tuh melanggar itu saudara ya. Lu lantai 5 aja ndak ada lift kok. Saudara, dia berani-beraninya rumahnya ada lift. Saudara, itu di Roxy, saudara, itu harganya bisa 10-20 miliar. Saudara, 3 lantai. Saudara, dan malesnya orangnya 3 lantai aja pakai, saudara, lift. Benda ajaib saudara. Saudara bisa bayangkan. Dan orang ini tidak kenal Holmes sama sekali. Sekali lagi, kalau Tuhan mau memberkati, dia dengan mudah memberkati engkau. Saya berdoa saudara ini benar-benar sadar Tuhan sangat pengen memberkati. Bukan gini ya, ya lu mau boleh, enggak, udah, enggak, dia sangat pengen. Tapi kalau saudara tidak bersautan, kayak tadi loh, itu ilustrasi bagus banget, dikasih. Saudara, tadi saya bilang harusnya dikasihnya tisu dengan bilang, anggap ini emas batangan, ya 5 kilo. Kalau tangan diikat tetap tidak bisa ngambil loh saudara. Ya, dan saya berdoa kita semuanya masuk. Saya serahkan, karena janjiannya begitu saudara. Janjiannya saya khotbah dengan Pak Samuel, bagian pelepasannya Ibu Imelda. Mari Bu.